Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 7 kelas workshop komunikasi pemasaran akan mempresentasikan hasil laporan kasus kami. Dalam simulasi ini, kami memilih UMKM berupa kafe bernama Tango Coffee. Kafe ini adalah kafe baru, dan dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan strategi yang tepat untuk mengembangkan pengiklanan dan pemasaran kafe ini. Berikut adalah anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Irfan, Irma, Jessica, Eta, Joshua, Jundi, Kanaya, Kendatu, Rahma, dan saya sendiri, Kilian. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar atau overview mengenai bisnis ini. Tango Coffee merupakan salah satu kedai kopi baru yang terletak di daerah Bantul, Yogyakarta. Kedai kopi ini berdiri sejak 28 Februari 2022. Karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pemilik Tango Coffee, yang melihat peluang bahwa di daerahnya banyak sekali anak muda dan mahasiswa, tapi belum ada semacam coffee shop yang bisa menjadi tempat para anak muda dan mahasiswa di Yogyakarta untuk mengisi waktu luangnya, baik itu untuk mengerjakan tugas, bertemu dengan teman, atau untuk sekedar menikmati kopi. Oleh karena itu, Tango Coffee hadir untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda di Yogyakarta dan sekitarnya untuk saling berkumpul dan bercengkrama. Di samping itu, Pak Yusuf, pemilik Tango Coffee, meyakini bahwa usaha kedai kopi ini memiliki peluang yang bagus ke depannya karena kopi tidak mengenal waktu, umur, dan suasana. Serta di zaman sekarang, peminat kopi pun meningkat pesat karena semua kalangan sudah bisa menikmatinya. Selain itu, alasan lain Pak Yusuf mendirikan Tango Coffee adalah karena beliau sudah lama menyukai kopi. Saat ini, Tango Kopi memiliki berbagai macam menu yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau, seperti aneka minuman dengan rentang harga 7-14 ribu, aneka kopi dan non-kopi dengan rentang harga 4-12 ribu, dan aneka jenis makanan dengan rentang harga 7-15 ribu. Sekian mengenai Tango Kopi, bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah mengenai rencana komunikasi pemasaran terintegrasi Tango Coffee and Eatery. Pertama-tama yaitu mengenai produknya. Apa bauran produk yang ditawarkan? Produk yang dijual adalah aneka kopi seperti americano, latte, dan juga kopi manual brew. Terdapat juga minuman non-kopi seperti lemon tea, coklat, dan lainnya. Selain minuman, terdapat juga makanan berat seperti mie dan nasi, serta snack seperti pisang goreng. Apa preposisi nilai produk tersebut? Yaitu biji kopi yang digunakan berasal langsung dari kebun kopi pemilik, sehingga memiliki ciri khas khusus, dan juga untuk menu lainnya dibuat menggunakan bahan fresh terpilih, sehingga pelanggan dapat menikmati produk lokal berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan segmentasi pasar. Sebenarnya apa sih itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh unit usaha atau perusahaan sehingga mereka dapat mengenali nih siapa sih konsumen mereka, bagaimana konsumen melakukan decision making dalam membeli barang ataupun jasa sehingga perusahaan itu dapat menjalankan usahanya menjadi optimal dan efektif. Nah, untuk Tango Coffee and Eatery sendiri, mereka menggunakan beberapa pendekatan untuk menentukan segmentasi pasar mereka, yaitu yang pertama terkait dengan demografis. Demografis sendiri merupakan sebuah pendekatan yang digunakan oleh Tango Coffee untuk mengenali berbagai kelompok umur yang ada pada pasar yang mereka tuju. Kemudian, mereka juga menggunakan pendekatan geografis, yaitu wilayah mana saja yang merupakan target market dari mereka. Nah, mereka sendiri memilih target market geografis, yaitu daerah sekitaran dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah terkait dengan psikografis, yaitu terkait dengan apa sih hobi mereka, apa ketertarikan mereka, dan apa yang mereka sukai. Dengan menggunakan 3 pendekatan inilah, Tango Coffee menentukan target pasar mereka, sehingga Tango Coffee dapat menggunakan berbagai strategi komunikasi pemasaran yang tepat, dan harapan yang disampaikan oleh owner mereka, yaitu Pak Yusuf, adalah dengan menggunakan pendekatan ini, mereka dapat menjalankan usahanya ini dengan optimal. Selain itu, mereka juga mencoba untuk melakukan survei terkait dengan pendekatan-pendekatan yang mereka pilih ini, sehingga survei tersebut digunakan sebagai pertimbangan oleh Pak Yusuf, apakah unit usaha ini merupakan unit usaha yang prospek ataupun tidak. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas target pasar dari Tango Coffee ini sendiri. Tango Coffee ini menargetkan semua orang untuk bisa menyatu dan berbincang dengan satu sama lain, karena Tango Coffee ini disertai dengan pilihan menu yang beragam dan dapat menjangkau semua kalangan dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Selain itu, Tango Coffee ini memiliki menu dengan harga yang relatif murah, sehingga ramah untuk di kantong anak-anak dan mahasiswa.
Bapak Yusuf, pendiri Tenggo Coffee ini beranggapan bahwa muda atau tua pun tidak masalah, karena dari perbedaan-perbedaan tersebutlah nantinya dapat terjadi keseimbangan di Tenggo Coffee. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah positioning. Tentunya selain makanan dan minuman yang enak, suasana kafe yang nyaman pasti akan membuat pengunjungnya untuk datang kembali. Konsep homey itu dapat menjadi salah satu alternatif UMKM dalam mendesain interior kafe. Tampilan yang seperti rumah sendiri itu akan membuat suasana yang nyaman untuk tempat berkumpul. Nah, kafe ini sendiri bukan hanya sekedar menawarkan makanan yang enak dan minuman, tetapi juga memiliki konsep dan nuansa yang menarik, yaitu di mana kafe ini mengedepankan kualitas kopinya dengan suasana homey dan humble. Coffee shop ini berharap juga dapat membawa perasaan pembeli seperti lagi ngopi di rumah sendiri. Hal tersebut didukung oleh suasana kampung yang tenang dan tempat yang nyaman. Baik, selanjutnya dari segi persaingan. Sebagai kota yang dijuluki kota pelajar ini, tentunya memiliki begitu banyak pendatang dengan berbagai keragaman latar belakangnya. Hal ini memungkinkan Tenggo Coffee memiliki tingkat persaingan yang relatif tinggi, karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini sudah banyak angkringan serta kedai kopi yang ada di Yogyakarta. Sebagai contohnya ada Filosofi Kopi, Kopi Klotok Kaliurang, Kopi Ampel Kulon Progo, dan masih banyak lagi. Menurut data pada tahun 2017, terdapat sebanyak 1.200 kedai kopi yang ada di Yogyakarta. Dan tentunya angka ini akan terus mengalami kenaikan. Jadi menurut kami persaingan Tenggo Coffee relatif tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rahmat. Selanjutnya adalah value preposition atau preposisi penjualan. Nah, seperti kafe pada umumnya, Tenggo Coffee mempunyai dua value preposition utama. Yang pertama adalah produk dan yang kedua adalah tempat. Nah, untuk produk, Tenggo Coffee menyediakan berbagai kopi pilihan yang dibuat dari kopi lokal fresh dan berbagai menu makanan pendamping lainnya. Nah, untuk tempat, Tenggo Coffee ini menyediakan tempat dengan suasana yang homey, membuat berasa seperti ngopi di rumah sendiri. Suasana ini cocok untuk para pelajar, mahasiswa, atau bahkan semua orang yang ingin mendapatkan suasana yang cocok untuk berdiskusi, baik secara santai maupun diskusi secara serius. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eta. Selanjutnya adalah kopi platform. Kami menggunakan dua platform, yaitu TikTok dan Instagram. Selanjutnya adalah strategi. Kami menjunjung 4 strategi. Yang pertama adalah menonjolkan suasana dalam setiap konten. Yang kedua, memperkenalkan menu-menu yang recommended. Yang ketiga, membuat konten secara konsisten. Dan keempat, membuat konten dengan tetap mengikuti tren yang sedang sering dibicarakan. Pendekatan yang kami gunakan adalah brand image dan pendekatan preemptif, yang nantinya akan didukung dengan pembuatan konten yang konsisten dan berkontrol sesuai dengan tren pada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang perencanaan media. Perencanaan media yang akan kami gunakan yaitu media bermilik berupa website dan sosial media. Alasan kami memilih media bermilik berupa website dan sosial media karena Cafe Tenggo atau Tenggo Cafe ini baru didirikan pada tanggal 28 Februari tahun 2022, yang berarti bahwa usia kafe tersebut sangatlah muda. Website yang akan kami gunakan menggunakan link URL berupa www.tenggocafe.com, dan kemudian untuk sosial media kami akan menggunakan dua, yaitu Instagram dan TikTok, di mana Instagram dan TikTok ini akan memiliki nama akun berupa @tenggocafe. Nah, kemudian konsumen atau para pengunjung yang ingin mengunjungi Tenggo Cafe dapat mengunjungi website dan sosial media akun tersebut untuk melihat promo, menu, dan sebagainya, yang sebagai salah satu indikator atau salah satu gambaran mengenai kafe tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Program pemasaran viral yang akan kami lakukan adalah sayembara atau kontes foto. Program ini dipilih karena bisa menjadi sarana zero cost promotion. Pemenang akan dihadiahi voucher produk dan menjadi brand ambassador Tenggo Coffee untuk waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya aku kembalikan ke Kilian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangannya kami ucapkan mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.